Paul Michael Scales, lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1980 di kota Brisbane, kota terpadat sekaligus menjadi ibu kota negara bagian Queensland di Australia. Paul awalnya hidup bahagia menjadi bungsu dengan seorang kakak perempuan yang bernama Dorothy Scales, namun ketika Paul berusia 5 tahun, Oliver dan Margaret orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Walaupun tetap bertanggung jawab secara finansial, Oliver sang ayah benar-benar meninggalkan Paul dan Dorothy, serta tidak lagi terlibat secara personal di dalam hidup mereka. Perceraian orang tuanya sangat mempengaruhi jiwa Paul, terlebih beberapa tahun kemudian, sang ayah menikah lagi dan memiliki 2 anak dari istri barunya. Paul merasa iri dengan 2 saudara tirinya itu, hingga perlahan-lahan dia mulai membenci sang ayah, yang dia pikir lebih mencintai anak-anak barunya dan mengabaikan dia serta Dorothy. Tapi di waktu yang sama, Paul sejatinya sangat merindukan ayahnya. Imbas dari kemarahan atas perceraian orang tuanya, Paul kecil tumbuh menjadi anak yang tidak disiplin, pembangkang dan sulit diatur. Margaret, ibunya dan guru-gurunya di sekolah, sudah kehabisan akal untuk menghadapi tingkah laku Paul yang sering tidak terkendali. Dia sangat impulsif dan mudah tersinggung, suasana hatinya naik turun, hingga sering bersikap agresif terhadap teman-teman sekolahnya, merasa khawatir kalau kepribadian putranya akan semakin memburuk. Margaret membawa Paul ke psikolog, di mana Paul didiagnosa mengidap ADHD, yang mungkin disebabkan oleh perpisahan orang tuanya. Tapi menurut psikolog ini, kasus Paul bukanlah gangguan kepribadian yang parah, nanti dia perlahan-lahan akan menerima perceraian orang tuanya dan sikapnya akan membaik, jadi psikolog itu pun tidak meresepkan obat-obatan apapun untuk Paul. Seiring berjalannya waktu, perilaku Paul ternyata tak kunjung membaik hingga dia berumur 10 tahun, jadi ibunya pun kembali mencari bantuan. Kali ini, Margaret membawa Paul ke seorang psikiater yang mendiagnosa putranya memiliki gangguan ADHD serta beberapa gangguan kepribadian lain, yaitu gangguan bipolar dan gangguan identitas disosiatif. ADHD adalah gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang, yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Sedangkan gangguan identitas disosiatif adalah gangguan kepribadian majemuk, disebut majemuk karena di dalam diri penderitanya bisa terdapat 2, atau bahkan lebih dari 2 kepribadian sekaligus. Coba bayangkan, bagaimana bisa seorang anak yang baru berumur 10 tahun, sudah didiagnosa dengan begitu banyak gangguan kepribadian. Apakah kondisi Paul memang benar-benar semengkhawatirkan itu, atau dokternya saja yang berlebihan? Untuk mengatasi masalah mentalnya, dokter lalu meresepkan beberapa obat untuk Paul, namun remaja ini menolak untuk mengkonsumsi obat apapun dari dokter, dan bersikeras menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun sangat sulit untuk membuat Paul patuh dan mau meminum obatnya, perlahan-lahan, keadaannya mulai membaik, memasuki masa SMA, Paul sudah bisa bersosialisasi dengan normal, kemampuan akademisnya juga di atas rata-rata, di mana dia sangat unggul di mata pelajaran matematika serta sains. Guru-gurunya juga percaya kalau Paul nanti akan memiliki karir yang sukses di masa depan. Lulus SMA, Paul diterima di universitas bergengsi di Australia. Setelah itu, dia lanjut lagi ke jenjang pendidikan S2, meraih gelar Magister Ekonomi dan Keuangan. Berbekal ijazah dan nilainya yang tinggi, Paul selanjutnya bekerja di sebuah perusahaan besar yang berbasis di kota Sydney, dan dengan cepat karirnya melesat hingga dia menduduki kursi manajer keuangan. Selain otaknya encer dan karirnya tokcer, Paul juga dikaruniai dengan penampilan yang menawan di mata para wanita muda. Wajah dan postur tubuhnya sangat maskulin, matanya besar dan ekspresif, tutur kata dan bahasanya juga manis. Jadi tak heran kalau sejak SMA, Paul sudah memiliki banyak penggemar. Di lingkaran pergaulan, Paul dikenal sebagai sosok yang supel dan mudah berbaur dengan orang-orang baru, sikapnya penuh perhatian dan menyenangkan. Dimanapun dia berada, Paul selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang mungkin tidak lagi mempermasalahkan atau mungkin sudah tidak sadar, kalau Paul sejatinya dulu memiliki masalah kesehatan mental. Karismanya yang sekarang sangat kuat, sehingga dia selalu dihormati dan bisa diandalkan oleh teman-teman serta rekan kerjanya. Sebagai contoh, pernah suatu hari anak dari salah satu rekan kerjanya didiagnosa menderita kanker. Paul secara pribadi memulai penggalangan dana dan memberi segala bentuk dukungan terhadap rekan kerjanya ini. Terkait masalah asmara, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Paul memiliki kelebihan dalam hal wajah dan penampilan fisiknya, ditambah lagi,
sikapnya manis dan menyenangkan, jadi dia tidak pernah menemui kesulitan untuk menarik hati para wanita yang baru dia kenal. Sejatinya, selain Margaret ibunya dan Dorothy kakaknya, orang-orang sama sekali tidak tahu kalau Paul masih memiliki gangguan kepribadian yang parah. Kisah cinta Paul biasanya selalu berumur pendek, karena hanya dalam beberapa bulan saja, Paul akan menampakkan wajah aslinya. Romansa yang awalnya manis, berubah menjadi mimpi buruk traumatis. Dari tahun 2002 hingga tahun 2016, setidaknya, Paul sudah menerima 6 surat perintah jaga jarak, dan 1 insiden deportasi. Hingga akhirnya pada tahun 2016, polisi benar-benar harus bertindak tegas, untuk menghentikan semua kegilaan Paul. Mundur ke sekitar tahun 2004, saat Paul masih menempuh pendidikan S2, dia memulai sebuah hubungan romantis dengan seorang mahasiswi pasca sarjana yang bernama Samantha. Namun hanya dalam waktu beberapa bulan saja, Paul yang awalnya romantis, berubah menjadi sosok monster yang posesif. Dia selalu berusaha untuk mengontrol setiap gerak-gerik Samantha kekasihnya, harus selalu tahu gadis itu pergi kemana, sama siapa dan semalam berbuat apa. Kalau Samantha tidak melaporkan aktivitasnya, maka diam-diam Paul akan menguntit dan mengintai kekasihnya itu. Setelah lulus kuliah, pasangan kekasih ini berpisah. Selain karena memang Samantha sudah tidak nyaman dengan sikap Paul, perpisahan mereka juga disebabkan karena faktor pekerjaan. Samantha mendapatkan pekerjaan di Queensland, yaitu kota tempat tinggal mereka yang sekarang, sedangkan Paul diterima di sebuah perusahaan besar yang berkantor di kota Sydney. Di tahun-tahun berikutnya, mereka menjalani kehidupan dan kesibukan pekerjaan masing-masing, walaupun mereka sesekali masih berkomunikasi via telepon, pesan teks, atau media sosial. Pada akhir tahun 2013, entah mengapa Paul semakin intens menghubungi Samantha, berkata kalau selama ini dia masih sering merindukan wanita itu. Sementara itu di lain pihak, Samantha juga sebenarnya masih menyukai Paul dan juga merindukannya. Samantha dan Paul jadi semakin sering ngobrol via telepon, membicarakan masa-masa pacaran mereka dulu, bagaimana indahnya hari-hari mereka yang kemudian berakhir dengan perpisahan. Paul lalu mengutarakan ide untuk menyambung lagi tali cinta mereka karena dia masih mencintai Samantha. Samantha pun demikian, dia masih memendam perasaan terhadap Paul dan berpikir kalau dulu mereka masih terlalu hijau untuk sebuah hubungan yang serius. Menurut Samantha, mungkin saja Paul yang sekarang sudah berubah dan berbeda dengan Paul 10 tahun yang lalu. Alhasil pada bulan Januari tahun 2014, keduanya sepakat untuk kembali bersama, disusul dengan sebuah keputusan yang sangat nekat. 2 bulan kemudian pada tanggal 2 Maret tahun 2014, Paul dan Samantha menikah. Samantha benar-benar terburu-buru menerima lamaran Paul. Dia tidak tahu kalau dalam 10 tahun terakhir ini, tabiat Paul bukannya membaik malah bertambah parah. Dan benar saja, hanya dalam hitungan minggu setelah mereka resmi menjadi suami istri, Paul mulai menunjukkan sifat-sifat gilanya. Setiap masalah kecil akan dibesar-besarkan, pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga mereka. Paul yang sangat dominan, selalu berusaha untuk memaksakan kehendaknya, bahkan dia tidak sungkan-sungkan menggunakan kekerasan saat keinginannya tidak dituruti oleh istrinya. Sekarang Samantha sadar kalau dia sudah salah mengambil keputusan. Jadi sebelum semuanya berjalan terlalu jauh, wanita ini berkata kepada Paul bahwa dia ingin bercerai. Mendengar keinginan cerai dari Samantha, sontak sikap Paul berubah. Dia minta maaf dan memohon agar Samantha mengurungkan niatnya. Paul berjanji bahwa dia akan menemui dokter spesialis dan menjalani pengobatan. Samantha percaya dengan janji Paul dan mengurungkan niatnya. Tapi Paul ternyata hanya menjalani pengobatan tersebut sebentar saja. Setelah 3 bulan sikap buruknya muncul lagi seperti dulu. Samantha kembali mengutarakan niatnya untuk berpisah, dan sama seperti taktiknya yang dulu, Paul minta maaf dan berjanji akan melanjutkan pengobatan dengan psikiater. Tapi kali ini, Samantha sudah tidak percaya lagi dengan janji Paul, namun pria 34 tahun itu tidak kehabisan akal, di mana dia selanjutnya menyampaikan ide agar mereka melakukan bulan madu lagi untuk membangkitkan kembali perasaan cinta dan kemesraan mereka yang dulu. Samantha berpikir kalau ini adalah ide yang bagus dan bisa jadi jalan keluar untuk masalah rumah tangga mereka. Pada akhir bulan September tahun 2014, pasangan ini melakukan perjalanan bulan madu mereka yang kedua. Samantha sebenarnya ingin pergi ke Hawaii, tapi Paul yang begitu manipulatif, berhasil meyakinkan istrinya bahwa Florida lebih baik dan lebih eksotis.
Namun apa mau dikata, keindahan pantai Florida dan hamparan Samudra Atlantik ternyata tidak mampu menghidupkan lagi api cinta mereka yang sudah padam. Kembali ke Australia, hubungan Paul dan Samantha tetap dingin tak bergairah. Tiba-tiba sebulan kemudian, Paul mengajak Samantha untuk pindah ke Florida. Samantha benar-benar tercengang dengan ide suaminya, tidak pernah sekalipun terlintas di pikirannya untuk meninggalkan Australia dan beremigrasi ke negara lain. Hidupnya baik-baik saja di Sydney, dia dan Paul juga memiliki pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang tinggi, jadi untuk apa pindah ke Amerika Serikat? Samantha merasa kalau dia dan Paul sudah tidak memiliki visi yang sama, jadi sekali lagi, Samantha mengutarakan keinginannya untuk berpisah. Ajaibnya, kali ini Paul setuju. Samantha kemudian mengajukan gugatan cerai. Sementara itu di lain pihak, Paul mengemasi barang-barangnya, lalu terbang ke Florida, meninggalkan pekerjaannya begitu saja, dan meninggalkan Samantha yang belum dia ceraikan. Entah mengapa Paul begitu jatuh cinta dengan Florida, sampai-sampai dia tinggalkan Australia begitu saja walaupun proses perceraiannya dengan Samantha belum final. Setelah tiba di negara bagian Florida Amerika Serikat, Paul tidak langsung mencari kerja, melainkan memanjakan dirinya terlebih dahulu di sana, tinggal di sebuah apartemen mewah, membeli pakaian dan barang-barang mahal, rutin berolahraga di pusat kebugaran, dan tentunya, mengunjungi bar atau klub malam. Paul sangat menjaga penampilannya demi bisa berbaur dan bergaul dengan orang-orang dari kalangan papan atas. Dan sekali lagi, berkat penampilannya yang karismatik, pria ini tak pernah menemui kesulitan untuk membawa seorang perempuan ke atas tempat tidur. Walaupun perceraiannya belum kelar dan statusnya masih menjadi suami Samantha, Paul sudah melupakan wanita itu dan berniat untuk memulai sebuah hubungan yang serius di tempat barunya. Paul selanjutnya membuat akun di beberapa aplikasi kencan, dan tak butuh waktu lama, puluhan wanita mulai mengiriminya pesan dan mengajak untuk bertemu. Tapi Paul memiliki standar yang sangat tinggi dan spesifik dalam hal wanita. Kalau hanya sekedar untuk teman tidur, Paul bisa memilih wanita manapun yang dia jumpai di bar atau klub malam. Tapi kalau untuk kekasih atau pasangan hidup, Paul sangat selektif dan hanya mengincar wanita berkualitas tinggi saja. Wanita yang kemudian dipilih oleh Paul melalui aplikasi Tinder adalah Brittany Ann Cale, seorang wanita cantik berambut pirang berusia 32 tahun. Brittany adalah orang asli Florida dan berprofesi sebagai pembawa berita televisi. Sekilas mata memandang, wanita ini terlihat seperti artis Hollywood. Itulah sebabnya Paul terpikat dan memutuskan untuk membalas pesan Brittany. Singkat cerita, Paul dan Brittany bertemu dalam sebuah kencan makan malam. Untuk memikat hati gadis teman kencannya, Paul sengaja memilih restoran yang mewah, memakai setelan jas yang mahal, dan tentunya, dengan kelebihan fisik serta kemampuan bicaranya yang persuasif, Brittany dengan mudah dibuat jatuh hati kepada Paul. Kencan pertama itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Brittany, sampai-sampai dia mulai berpikir bahwa akhirnya, dia sudah menemukan pangeran tampan berkuda putih yang dia nantikan selama ini. Namun di lain pihak, Paul menganggap Brittany hanya sebagai salah satu tantangan dalam hidupnya. Paul hanya ingin membuktikan bahwa dia tampan rupawan menawan anak Pak Wawan, dan tidak ada satupun gadis yang bisa menolak pesonanya. Brittany adalah orang terkenal di dunia pertelevisian. Mengencani Brittany bisa membuka lebih banyak jalan bagi Paul. Setelah beberapa kali bertemu, Paul dan Brittany sepakat untuk memulai perjalanan cinta mereka. Sementara itu di Australia, Samantha istri Paul masih berjuang untuk menuntaskan proses perceraian mereka. Jadi demi kepentingan itu, pihak pengadilan memanggil Paul untuk pulang dan menjalani sidang cerainya. Menggunakan alasan bahwa dia ada bisnis di Australia yang harus diurus, Paul pamit dengan Brittany pacar barunya untuk pulang sebentar ke Australia. Padahal sejatinya, kepulangannya itu bertujuan untuk menghadiri sidang cerainya. Lagi dan lagi, sebelum proses cerainya selesai, Paul pergi lagi meninggalkan Australia dan kembali ke Florida, namun tanpa diduga, ternyata Brittany punya seorang teman di Australia yang kebetulan kenal dengan Paul Michael. Dari si teman ini, Brittany baru tahu kalau Paul sudah menikah dan memiliki istri di Australia. Brittany merasa bersalah dan tidak ingin menjadi pelakor, jadi dia berencana untuk mengakhiri hubungannya bersama Paul. Saat mereka bertemu lagi di Florida, Paul berhasil meyakinkan Brittany bahwa dia dan Samantha sudah lama berpisah, hanya tinggal menunggu ketok palu dan menyelesaikan urusan formal saja. Jadi menurut Paul,
Brittany sama sekali bukanlah orang ketiga yang merusak rumah tangga mereka. Ditambah lagi, Paul membuat cerita palsu dan menggambarkan Samantha sebagai istri yang tidak baik. Selama pernikahan mereka, Paul berkata kalau dia merasa tertekan dan tidak bahagia dengan Samantha. Berbeda dengan sekarang, Paul mengaku bahwa dia sudah menemukan cinta sejati dalam diri Brittany. Bahkan Paul sudah membayangkan mereka menikah dan memiliki anak-anak bersama. Brittany tersemeweu dengan kalimat demi kalimat yang meluncur dari bibir Paul. Dia pun setuju ketika Paul mengusulkan agar mereka hidup bersama sebelum memutuskan untuk menikah. Brittany setuju dengan usul tersebut tapi dengan satu syarat. Mereka akan hidup bersama selama 3 bulan sebagai masa percobaan. Setelah itu, Brittany akan mempertimbangkan lagi apakah mereka akan lanjut terus atau putus. Paul dan Brittany selanjutnya tinggal bersama di apartemen yang sama, dan seperti yang sudah bisa ditebak, hanya butuh waktu 1 bulan saja bagi Paul untuk menampakkan wajah aslinya. Pasangan Beauty and the Tyke ini menghabiskan waktu hari demi hari dengan bertengkar dan bertengkar. Masalah kecil akan meningkat menjadi masalah besar untuk Paul. Buyar semua angan-angan Brittany selama ini yang berpikir kalau dia sudah menemukan pria sejati sebagai calon pasangan hidupnya kelak di masa depan. Kisah cinta yang awalnya terasa indah, kini berubah menjadi mimpi buruk. Paul menganggap Brittany adalah properti miliknya, jadi dia berhak untuk memonitor dan mendikte hidup wanita itu. Brittany sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kepribadian pasangan barunya ini, jadi dia mencoba untuk mengakhiri hubungan tersebut. Saat Brittany mengutarakan niatnya untuk berpisah, Paul menyalahkan wanita itu dan mengungkit segala sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, Paul mengklaim bahwa dia sudah menceraikan istrinya demi Brittany, juga bahwa dia sudah meninggalkan Australia demi Brittany, tapi malah ini balasan Brittany. Tentunya argumen-argumen Paul sangat tidak beralasan. Pertama-tama, dia meninggalkan Australia dan menetap di Florida, sebelum bertemu dengan Brittany. Lalu terkait perceraiannya, sama sekali bukan disebabkan oleh Brittany, dan Paul sendiri pernah berkata seperti itu. Faktanya, sidang cerainya dengan Samantha juga belum selesai. Namun begitulah Paul, sangat dramatis dan manipulatif. Dia kemudian menuding Brittany telah menghancurkan hidupnya. Paul selanjutnya menagih perjanjian awal mereka, di mana Brittany berkata bahwa mereka akan melewati masa percobaan selama 3 bulan terlebih dahulu, sebelum membuat keputusan untuk lanjut atau berpisah. Brittany tidak peduli dan tetap teguh pada keputusannya. Bodoh amat dengan perjanjian itu, untuk apa menunggu sampai 3 bulan, kalau sudah jelas-jelas pria ini ternyata bermasalah dengan sikap dan kelakuannya. Brittany lalu pindah ke apartemen lamanya, tapi Paul terus datang, mencoba untuk bertemu dan minta maaf. Hingga akhirnya Brittany pun terpaksa pindah lagi, menumpang ke apartemen temannya agar tidak mendapatkan gangguan lagi dari Paul. Hal ini malah membuat Paul makin menggila dan mencoba melakukan apa saja demi bisa bertemu atau berkomunikasi dengan Brittany. Setiap hari, Brittany menerima ratusan panggilan telepon, pesan teks serta pesan email. Ketika semua upayanya tidak ditanggapi oleh Brittany, Paul mengirim pesan teks bahwa dia akan bundir kalau Brittany tidak mau kembali bersama. Brittany tidak terjebak tipu daya Paul dan tetap memutuskan untuk menjauh sejauh-jauhnya dari pria itu. Beberapa minggu kemudian, Paul mengganti strateginya. Sambil menangis dan dengan suara bergetar, Paul mengaku bahwa ayahnya baru saja meninggal di Australia, dia sendirian di Amerika Serikat dan butuh teman untuk bicara. Disinilah hati Brittany terenyuh dan merasa kasihan terhadap Paul. Brittany berempati dan berpikir kalau Paul hanya butuh teman untuk bersandar di masa-masa rapuhnya. Sama sekali wanita ini tidak menduga kalau Paul berbohong tentang kematian ayahnya, dan tentang niat tersembunyi pria itu untuk bisa kembali bersama. Lambat laun, Paul dan Brittany mulai sering bertemu tapi dengan niat yang bertolak belakang. Brittany hanya kasihan dan ingin membantu pria itu melewati masa-masa sulitnya. Tapi di lain pihak, Paul salah mengartikan sikap Brittany dan mulai menyimpulkan bahwa mereka sudah kembali seperti dulu sebagai sepasang kekasih. Perlahan-lahan sikapnya mulai agresif dan dominatif lagi terhadap Brittany, jadi wanita itu pun kembali menjauhinya. Paul masih gigih berusaha untuk menghubungi Brittany. Awalnya, Brittany masih sempat menggunakan cara-cara yang lembut untuk membuat Paul mengerti. Brittany juga menyarankan agar Paul menemui psikiater untuk mengatasi masalah terkait kepergian ayahnya. Paul setuju dan berjanji bahwa dia akan mencari bantuan profesional. Tapi meski demikian, bukan berarti Brittany mau kembali lagi ke pelukannya. Jadi Paul berusaha untuk memanipulasi Brittany lagi dengan berkata,
bahwa dia didiagnosa menderita tumor otak dan mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Benar-benar sinetron hidup Paul ini, tapi untungnya Brittany tidak tertipu lagi untuk kedua kalinya. Paul sadar kalau taktik belas kasihannya sudah tidak mempan lagi, dia pun mengeluarkan jurus terakhir, yaitu teknik ancaman. Paul berkata bahwa selama ini, dia secara diam-diam membuat rekaman video setiap kali mereka bercinta, jadi Paul mengancam akan menyebarkan foto dan video syur mereka di atas ranjang kalau Brittany tidak mau kembali ke pelukannya. Lagi-lagi upaya Paul gagal maning. Alih-alih panik atau ketakutan, Brittany malah mendatangi kantor polisi dan melaporkan si monyet ini. Pada bulan Juli tahun 2015, pengadilan mengeluarkan perintah agar Paul tidak menghubungi, berkomunikasi, atau berada di dekat Brittany and Kyle. Paul tidak mempedulikan perintah pengadilan dan terus menguntit Brittany. Alhasil di bulan Oktober masih di tahun yang sama, pria 35 tahun ini dideportasi ke negara asalnya dan dilarang untuk masuk lagi ke Amerika Serikat selamanya. Brittany kini sudah bisa bernafas lega, tapi bagaimana dengan nasib wanita-wanita di Australia? Karena sejatinya, Paul tidak mencintai Brittany, dia hanya butuh seseorang untuk menjadi objek dari sifat posesifnya. Lalu bagaimana juga dengan nasib Samantha istrinya yang belum diceraikan Paul? Apakah hidupnya masih tetap damai setelah pria itu kembali ke Australia? Hal pertama yang dilakukan Paul setelah dia kembali ke Australia adalah mengubah namanya dari Paul Michael Scales menjadi Paul Lambert. Lambert adalah nama belakang ibunya, tujuannya mengubah nama, tak lain karena dia sudah memiliki catatan kriminal di Amerika Serikat. Langkah kedua yang dilakukan Paul adalah mendatangi Samantha, wanita yang secara hukum masih berstatus sebagai istrinya. Pulangnya Paul ke Australia memang menjadi angin surga bagi Brittany, tapi justru menjadi momok menakutkan bagi Samantha. Sekonyong-konyong, Paul mengajak Samantha untuk berbaikan dan membatalkan proses cerai mereka. Samantha tentunya tidak mau lagi berurusan dengan pria ini, jadi dia segera mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan, sekaligus meminta pihak berwenang agar mempercepat proses cerainya. Pada bulan Februari tahun 2016, Paul menelepon Samantha dan berkata bahwa dia setuju untuk mengakhiri pernikahan mereka, tapi Paul ingin agar perpisahan mereka berjalan lancar tanpa drama, padahal justru dia yang selama ini penuh dengan drama. Paul mengajak Samantha pergi ke kantor pengacara bersama untuk menandatangani beberapa dokumen perceraian mereka. Meskipun sangat sadar betapa berbahayanya si monyet ini, Samantha percaya dengan kata-kata Paul dan setuju untuk pergi bersama ke kantor pengacara. Samantha hanya ingin urusannya dengan Paul bisa selesai secepatnya. Paul menjemput Samantha dengan mobilnya. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, Paul tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Saat dalam perjalanan, Paul mulai membujuk Samantha agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai. Dia bahkan mengemis dan berkata kalau dia tidak bisa hidup tanpa Samantha, namun permohonannya yang menyedihkan itu malah dibalas dengan penolakan dari Samantha. Paul merasa sangat tersinggung dan terhina. Di detik berikutnya, dia mulai menambah kecepatan mobil dan mengancam akan menabrakkan mobil itu kalau Samantha tidak mau membatalkan perceraian mereka. Samantha berusaha untuk mengambil kendali setir mobil hingga kendaraan itu pun menabrak trotoar dan terpental keluar dari jalan raya. Untunglah Samantha tidak terluka parah, di mana dia berhasil keluar dari dalam mobil, mencari bantuan dan melapor ke polisi. Paul lalu ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melakukan aksi penculikan serta percobaan pembunuhan. Dia selanjutnya divonis dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Di saat yang sama, pengadilan cerai Paul dan Samantha juga sampai keputusan final. Paul dilarang untuk mendekati atau berada di dekat Samantha untuk selamanya. Hasil sidang ini membuat Samantha akhirnya bisa menarik nafas lega. Namun secara mengejutkan, hanya setelah menjalani masa hukuman selama 1 bulan, Paul dibebaskan bersyarat dengan masa percobaan selama 1 tahun. Sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan bersyaratnya, Paul diperintahkan untuk menjalani treatment dengan seorang psikiater, dan setelah dilakukan pemeriksaan, psikiater mendiagnosa Paul dengan masalah mental dan gangguan kepribadian yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Paul diberi resep obat-obatan, tapi diam-diam dia tidak meminum obat-obat tersebut. Samantha mendatangi pihak berwenang dan memprotes pembebasan bersyarat Paul Lambert. Pria ini jelas-jelas sudah pernah menculik dan membahayakan keselamatannya. Bagaimana bisa dia hanya divonis dengan hukuman penjara selama 10 bulan, bahkan dibebaskan begitu saja dalam waktu 1 bulan.
Namun tidak ada yang bisa Samantha lakukan untuk menganulir pembebasan bersyarat mantan suaminya itu. Alhasil Samantha melapor ke polisi untuk meminta perlindungan. Setelah itu dia bersembunyi di apartemen salah satu kerabatnya di luar kota. Ternyata kecemasan Samantha tidak menjadi kenyataan. Mungkin Paul sadar kalau dia mengganggu Samantha, maka dia akan kembali ke penjara dan hukumannya bisa semakin parah. Jadi pria ini memutuskan untuk mencari korban baru, seorang wanita yang belum tahu dengan sepak terjangnya. Setelah dia mendapatkan pembebasan bersyarat, Paul segera membuat akun baru di aplikasi Tinder dan mencari calon korban baru, di mana dia kemudian bertemu dengan seorang janda muda cantik berusia 28 tahun, yang bernama Angela J. Angela adalah wanita cantik dengan penampilan yang anggun, berprofesi sebagai dokter anak, dan dia baru saja pulih dari masa-masa sulit setelah melewati proses perceraian yang menyakitkan dengan mantan suaminya. Kini setelah kondisi emosinya stabil lagi, Angela memutuskan untuk mencoba membuka hatinya untuk seorang pria, di mana dia bertemu dengan seorang pria tampan di aplikasi Tinder yang bernama Paul Lambert. Perkenalan mereka berjalan mulus dan menyenangkan, sama seperti yang dia lakukan dulu kepada Brittany. Paul memulai interaksi bersama Angela dengan makan malam yang romantis, disusul dengan hadiah-hadiah kecil berupa buket bunga dan pesan-pesan teks singkat penuh perhatian. Pesona Paul benar-benar membuat Angela percaya dan berpikir bahwa dia mungkin telah menemukan pria yang tepat. Paul tampan dan berpendidikan tinggi, walaupun saat itu Paul tidak bekerja karena dia baru saja kembali dari luar negeri, merasa kalau Paul adalah prospek suami di masa depan yang berkualitas. Jadi Angela setuju saat Paul mengajaknya berkencan. Lagi-lagi, setelah kurang lebih sebulan menampilkan sosok kekasih yang simpatik dan baik, Paul kembali berulah dan menunjukkan wajah aslinya yang posesif dan obsesif. Walaupun dia sudah tahu aktivitas harian Angela, Paul tetap tidak tenang dan memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik kekasihnya itu saat sedang tidak bersamanya. Lambat laun Angela mulai lelah dengan sikap Paul dan pertengkaran-pertengkaran mereka. Jadi wanita ini memutuskan lebih baik berpisah, tapi Paul segera minta maaf dan memohon agar Angela tidak meninggalkannya. Pola ini terjadi beberapa kali, hingga akhirnya Angela tidak percaya lagi dengan permintaan maaf Paul dan tetap ingin mengakhiri hubungan mereka. Ketika jurus memohon dan minta maaf sudah tidak mempan lagi, Paul menggunakan jurus ancaman bundir. Angela tidak tertipu dengan manipulasi Paul, tapi dia dengan tulus berkata bahwa dia akan merekomendasikan Paul ke seorang temannya. Angela bisa melihat dengan jelas kalau ada yang salah dalam kepribadian mantan kekasihnya, jadi Angela menyarankan agar Paul menemui psikiater yang tak lain adalah teman Angela sendiri. Paul mengiyakan saran Angela, tapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk berkonsultasi dengan psikiater itu. Teror dari Paul pun dimulai, di mana setiap hari, Angela menerima ratusan panggilan telepon dan pesan teks dari pria itu yang selalu memohon agar Angela mau kembali bersamanya. Tentunya tingkah Paul ini dirasa sangat mengganggu bagi Angela, secara personal juga mengusik pekerjaannya. Terlebih ketika cara-cara halusnya ditolak mentah-mentah oleh Angela, Paul mulai menggunakan cara-cara kasar penuh ancaman. Diam-diam tanpa sepengetahuan Angela, Paul pernah membuat kunci duplikat pintu rumah Angela. Saat mantan kekasihnya itu sedang bekerja di rumah sakit, Paul menerobos masuk dengan kunci duplikat yang dia punya, dan mencuri beberapa dokumen pribadi milik Angela. Setelah itu, Paul menghubungi Angela dan berkata bahwa dokumen pribadi Angela ada dengannya. Kalau Angela tidak mau kembali bersamanya, maka Paul akan menghancurkan semua dokumen tersebut. Benar-benar tidak masuk akal tingkah laku Paul ini. Dengan predikat sebagai lulusan S2 universitas bergengsi di Australia, bisa-bisanya dia melakukan cara-cara sebodoh itu, tanpa pertimbangan, seperti tingkah laku remaja atau bahkan anak-anak. Angela sama sekali tidak gentar dengan ancaman Paul, jadi dia segera mengganti semua kunci pintu rumahnya, dan pergi ke kantor polisi. Paul lalu ditangkap dan diperintahkan untuk mengembalikan semua dokumen yang dia curi dari rumah Angela, tapi sayangnya, entah apa pertimbangan Angela saat itu, wanita ini ternyata memutuskan untuk tidak menuntut Paul, sehingga pria itu pun langsung dibebaskan. Setelah dia meninggalkan kantor polisi pada akhir bulan Oktober tahun 2016, Paul langsung pergi ke sebuah toko peralatan pertukangan, dan membeli beberapa barang yaitu, palu, gergaji, pisau besar, lakban, korek api, dan sejenis cairan semacam spiritus yang bisa digunakan sebagai pengganti bensin atau cairan bahan bakar. Berbekal semua perlengkapan tersebut,
Pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, Paul mengendarai mobilnya menuju rumah Angela. Awalnya dia berniat untuk menerobos masuk menggunakan kunci duplikat yang dia pegang. Tapi ternyata kunci pintu Angela sudah diganti, jadi Paul memutuskan untuk memarkirkan mobilnya beberapa meter dari rumah Angela, dan menunggu wanita itu pulang. Tak lama kemudian, Angela pulang ke rumah dan tidak sadar kalau ada bahaya mengintai. Saat dia sudah mendekati pintu rumah, tiba-tiba Paul muncul dari arah belakang berusaha mengejarnya. Tapi untunglah, Angela sudah lebih dulu berhasil masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan menelpon polisi. Tak lama kemudian petugas polisi datang, tapi mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Paul yang sudah lebih dulu melarikan diri. Seminggu kemudian, pada tanggal 3 November tahun 2016, Paul mendatangi rumah Angela lagi. Kali ini, dia membawa linggis yang akan digunakan untuk membobol masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah Angela. Menjelang malam, wanita 28 tahun itu pulang ke rumah dan sama sekali tidak sadar kalau ada monster yang bersembunyi di balik pintu rumahnya. Saat Angela membuka pintu depan dan melangkah masuk, tiba-tiba Paul menikamnya dari belakang dan melukai bahunya. Angela segera berlari keluar lagi, tapi hanya beberapa langkah, Paul berhasil menangkapnya dan kembali menusuk Angela berkali-kali. Sekujur tubuh Angela terluka terutama di bagian dada, leher dan lengan. Dengan kondisi yang terluka parah seperti itu, Angela merangkak dan merayap, berusaha untuk melarikan diri, tapi tentunya hal itu sia-sia saja. Tubuhnya sudah sangat lemah, jadi Angela hanya bisa menangis dan berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Sementara itu, Paul menyiramkan sejenis cairan ke seluruh tubuh Angela. Sudah jelas bahwa dia berniat untuk membakar Angela hidup-hidup, tapi untungnya, korek api yang dibawa Paul rusak. Di saat yang sama, seorang tetangga mendengar teriakan minta tolong Angela dan segera bergegas mendatangi rumah wanita itu, seraya menggenggam sebatang tongkat pemukul baseball. Tiba di rumah Angela, pria ini mendapati Paul yang masih berusaha untuk menyalakan korek apinya. Paul yang terkejut dengan kehadiran pria tetangga ini, memutuskan untuk kabur melarikan diri. Sudah bisa dipastikan, manusia seperti Paul monyet ini cuma berani berhadapan dengan wanita. Tetangga Angela selanjutnya menelpon layanan darurat. Tak lama kemudian, polisi dan ambulans pun datang. Angela dengan puluhan luka tusuk di tubuhnya dilarikan ke rumah sakit. Selama dalam perjalanan di ambulans, HP Angela berdering. Salah satu paramedis menduga kalau itu mungkin teman atau kerabat Angela yang menelpon, jadi dia angkat telepon itu, yang ternyata, itu adalah telepon dari si penyerang Angela. Tanpa sadar kalau yang mengangkat teleponnya bukan Angela, Paul langsung nyerocos minta maaf kepada Angela, berkata bahwa yang menyerang Angela bukan dia, melainkan kembarannya yang dalam tanda kutip ada di dalam dirinya. Paul bahkan berjanji kepada Angela bahwa dia akan balas dendam kepada kembarannya itu. Benar-benar orang gila yang tidak sadar kalau dirinya gila. Singkat cerita, ambulans tiba di rumah sakit dan nyawa Angela berhasil diselamatkan. Kembali ke Paul Lambert, setelah menelpon ke HP Angela, pria ini juga menelpon ibunya, Samantha mantan istrinya, dan menelpon orang tua Angela, entah apa tujuannya. Yang pasti saat itu Paul kembali mengklaim bahwa yang menyerang dan mencoba membunuh Angela bukan dia, melainkan kembaran di dalam dirinya. Yang lebih aneh lagi, keesokan harinya pada tanggal 4 November tahun 2016, Paul Lambert menelepon polisi dan malah curhat tentang beberapa kepribadian yang hidup di dalam dirinya. Paul menuduh semua kepribadian itu telah berkonspirasi untuk menghancurkan hidupnya. Polisi meminta Paul untuk menyerahkan diri secara sukarela, tapi Paul menjawab bahwa dia lebih baik mati daripada masuk penjara lagi. Percakapan itu berlangsung selama beberapa menit, tapi itu adalah waktu yang cukup untuk polisi melacak di mana posisi Paul, yang ternyata, pria 36 tahun itu sedang berada di jalan raya lepas pantai bagian timur Australia. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengejar Paul, dan ketika mobilnya berhasil dikenali, Paul langsung ngebut mencoba untuk lolos dari kejaran polisi. Dia tidak sadar kalau beberapa kilometer di depannya, polisi sudah memblokade jalan dan memasang jebakan atau ranjau jalan, dan benar saja, Paul kemudian melewati ranjau tersebut sehingga ban mobilnya bocor dan mobil itu berhenti. Paul tidak mau menyerah, walaupun dia sudah dikepung oleh polisi. Dia keluar dari dalam mobilnya sambil mengacungkan pisau besar yang dia pegang. Seorang polisi berusaha mendekatinya dan membujuk Paul untuk menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba,
Pria ini bergerak maju dan berusaha menyerang petugas tersebut, alhasil polisi yang lain melepaskan sebuah peluru yang tepat mendarat di salah satu kakinya. Paul bangkit lagi dan malah semakin beringas berusaha melakukan perlawanan. Kali ini, polisi melepaskan beberapa tembakan ke tubuh Paul, hingga pria itu pun ambruk dan tak bergerak lagi. Paul Lambert dinyatakan meninggal di tempat, dan kasus ini pun selesai. Saya pribadi bingung mau mengomentari kasus ini. Mau dikatakan Paul salah tapi dia gila, bagaimana kita bisa menyalahkan orang gila? Tapi di sisi lain, banyak wanita yang berpotensi akan menjadi korbannya kalau kegilaan Paul tidak segera dihentikan. Brittany, mantan kekasihnya, hampir kehilangan karirnya akibat perbuatan Paul. Samantha, mantan istrinya, hampir mati dalam insiden kecelakaan mobil. Dan yang lebih parah, Angela Jay juga hampir tewas andai dia tidak segera ditolong oleh tetangganya. Selain 3 wanita itu, ada beberapa wanita lain yang muncul dan memberikan pernyataan bahwa mereka juga sempat berhubungan dengan Paul, si stalker yang mereka kenal dari Tinder. Tapi untungnya, nasib para wanita ini tidak berakhir mengenaskan seperti Samantha, Brittany, dan Angela. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya undur diri dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.